bolehkah jika seorang wanita yang sedang haid mengajar mengaji? Dan bolehkah membaca zikir tanpa harus berwudu karena sedang dalam keadaan haid? Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun dalam masalah zikir, maka para ulama sepakat akan bolehnya zikir dalam keadaan hadas akbar, baik haid maupun junub. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dan selainnya ijma akan bolehnya orang yang berhadas akbar untuk berzikir dengan dalil umum firman Allah Subhanahu wa taala atau ucapan Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, bahwa Nabi Muhammad SAW berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Pada setiap keadaannya. Ya, ini masalah zikir diperbolehkan. Ya. Walaupun boleh tapi disunnahkan apa? Disunnahkan bersucilah dulu. Ya, disunnahkan dia bersuci. Adapun dalam keadaan orang yang junub, maka dia mandi segera. Ya, baru dia berzikir. Adapun wanita yang haid, maka udzur bukan di tangan dia tapi di tangan Allah. Kata Nabi, inna haidatuki laysat fi yadiki, haidmu itu bukan di tanganmu, yakni bukan kamu yang menentukan, Allah yang menentukan. Ya, maka hendaknya dia berzikir saja. Tidak ada masalah insyaallah taala, diperbolehkan berzikir dalam keadaan tidak berwudu atau tidak memiliki, atau boleh berzikir dalam keadaan memiliki hadas, baik hadas akbar maupun hadas asghar. Ya, akan tapi disunnahkan bagi yang hadasnya bisa diangkat segera, misalnya hadas asghar langsung diangkat dengan wudu, atau junub langsung diangkat dengan mandi. Ini disunnahkan untuk bersuci sebelum berzikir, dengan dalil bahwa suatu ketika Nabi SAW sedang buang air. Setelah buang air ada yang memberikan salam, ketika beliau buang air ada yang memberikan salam kepada beliau, maka beliau tidak menjawab sampai beliau tayamum dulu. Beliau bertayamum di dinding baru beliau menjawab salamnya. Ini menunjukkan walaupun dalam keadaan zikir disunnahkan di atas toharoh, disunnahkan dalam keadaan toharoh. Nah, akan tapi kalau boleh ya boleh, tidak ada masalah. Adapun masalah membaca Al-Quran bagi seorang wanita yang haid, ya, membaca Al-Quran bagi seorang wanita yang haid atau yang junub, di sini pendapat yang paling rajih, walaupun Imam An-Nawawi rahimahullah juga menukil ijma dalam masalah ini, atau bukan ijma, beliau mengatakan saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat, bahwa membaca Al-Quran diperbolehkan bagi orang yang hadas akbar. Membaca Al-Quran diperbolehkan bagi orang yang hadas akbar. Kenapa? Karena Al-Quran termasuk dalam bentuk zikir, termasuk di antara bentuk zikir. Kalau zikir diperbolehkan, maka tentunya membaca Al-Quran juga diperbolehkan, karena Al-Quran merupakan apa? Disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya kan? Iya. Disifati dia sebagai adzikir. Ya, maka kalau zikir diperbolehkan, maka demikian pula membaca Al-Quran diperbolehkan bagi wanita yang haid dan juga orang yang junub. Ya. Adapun hadis-hadis yang melarang orang yang junub untuk membaca Al-Quran, maka ini semuanya adalah hadis yang lemah. Seperti hadis Ali bin Abi Thalib bahwa tidak ada yang menghalangi Nabi dengan membaca Al-Quran kecuali junub. Ini adalah hadis yang lemah. Ya, tapi tentunya di sini dia membaca Al-Quran tidak dengan menyentuhnya. Karena pendapat yang rajih dalam masalah menyentuh Al-Quran bagi wanita yang haid itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menyentuhnya secara apa? Secara langsung. Ya, menyentuh secara langsung tidak diperbolehkan. Adapun menyentuhnya dengan memakai sesuatu perantara, maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Misalnya dia menyentuh sampulnya Al-Quran, mushaf. Ya. Ini kata para ulama, sampulnya mushaf ini fi hukmil munfasil, hukumnya berpisah. Sama seperti kalau Al-Quran itu punya resleting itu ya. Itu yang dipegang, gantungannya dipegang, atau Al-Quran dimasukkan dalam kantung, kemudian kantung tersebut dipegang. Sama seperti itu, fi hukmil munfasil seluruhnya. Termasuk kata mereka adalah sampulnya. Ya, maka diperbolehkan memegang sampulnya, ya, sampul dari mushaf tersebut, tapi jangan dia menyentuh mushaf yang ada di dalamnya. Nah, belum lagi kita dibahas oleh para ulama bagaimana kalau di dalam mushaf tersebut ada kalam manusia, misalnya terjemahan Al-Quran itu bercampur dengan kalam manusia. Ini juga ada pembahasan tersendiri. Ala kulli hal, dia boleh membaca Al-Quran, tapi sebaiknya jangan menyentuh secara langsung. Untuk membuka Al-Qurannya mungkin dia bisa lewat dengan memegang sampulnya,
Untuk membalik halamannya mungkin bisa pakai lidi. Begitu. Karena ini termasuk apa namanya? Tidak menyentuh secara langsung. Ya. Allahu a'lam.